Segalanya bermula dengan cara yang sama sekali tak terduga. Seorang pemuda yang jelas tampak sebagai tokoh utama terbangun di tengah sebuah gang sempit. Ia benar-benar kebingungan dengan situasi yang dihadapinya. Tanpa memahami bagaimana dirinya bisa sampai di tempat itu, ia memutuskan berjalan menyusuri jalanan di sekitarnya. Ketika akhirnya ia mencapai sebuah jalan besar yang sangat ramai, satu pertanyaan terus berputar di benaknya. Tempat apakah ini sebenarnya? Orang-orang di sekelilingnya menatapnya dengan heran saat ia melintas. Sebagian berbisik satu sama lain, mencoba menebak apa yang dilakukan seseorang dengan penampilan bangsawan di kawasan seperti itu. Yang lain menduga ia mungkin sedang menyamar, dan jika benar demikian, siapakah dirinya sebenarnya? Sementara itu, sang pemuda menyadari bahwa ia mampu memahami bahasa yang digunakan di tempat tersebut. Namun, meskipun demikian, ia tidak sepenuhnya mengerti makna dari banyak komentar yang ia dengar. Pada suatu saat, ia melihat seorang wanita sedang membeli buah di sebuah lapak, lalu mendekati pedagang itu tanpa banyak basa-basi. Baik sang pedagang maupun pembeli tampak terkejut dan gugup. Namun pemuda itu hanya menyapa mereka dengan wajar sebelum melanjutkan langkahnya. Masih tenggelam dalam pikirannya sendiri, ia bergumam bahwa ia belum pernah melihat koin-koin seperti itu sebelumnya. Bukan hanya itu, negara ini tampak begitu luas, hingga ia sama sekali tidak bisa memastikan dirinya berada di wilayah mana. Setelah berjalan cukup lama, ia mulai berpapasan dengan berbagai macam orang. Di suatu titik, ia melihat sekelompok orang mengenakan pedang dan zirah. Mereka sedang membicarakan sebuah labirin, dan sang pemuda mengira mereka hanyalah tentara bayaran, tanpa menyadari bahwa negara ini tampaknya berada di ambang peperangan. Terdorong rasa ingin tahu untuk mendapatkan informasi, ia memutuskan menjual sebagian barang miliknya. Saat itulah ia melihat sebuah toko penilaian barang dan memutuskan masuk. Sang penjual menyambutnya dengan sopan, tetapi raut wajahnya langsung menegang ketika menyadari penampilan bangsawan dari tamunya. Sang pemuda menyapa dengan tenang dan bertanya apakah penjual itu sedang tersedia. Penjual tersebut menjawab iya, meski dalam hati bertanya-tanya mengapa seorang bangsawan datang ke tokonya. Tiba-tiba, pemuda itu menjelaskan bahwa ia ingin menjual sesuatu. Penjual mengatakan bahwa sebelum itu, barang tersebut perlu diperiksa. Sang pemuda kemudian melepas pedangnya dan meletakkannya di atas meja, sambil mengamati barang-barang di sekitar. Di antara semua itu, perhatiannya tertuju pada sebuah peta yang tergantung di dinding, dan sama sekali tidak ia kenali. Saat ia memperhatikan tempat itu, ia mendengar penjual berkomentar bahwa hiasan pada pedang tersebut sangat mengesankan, dan desainnya belum pernah ia lihat sebelumnya. Menyadari ucapannya berlebihan, pria berambut coklat itu segera meminta maaf atas kurangnya kehati-hatian. Sang pemuda menenangkannya, mengatakan bahwa ia tidak berniat tersinggung hanya karena sebuah pujian. Ia lalu menanyakan nilainya. Penjual menjawab bahwa ia bisa membayar 200 koin emas tanpa ragu. Pemuda itu menerima tawaran itu, dan beberapa detik kemudian, sejumlah besar koin muncul di atas meja. Ia mengucapkan terima kasih, lalu bertanya apakah ada tempat yang cocok untuk menyimpan koin-koin tersebut. Penjual pun menunjukkan beberapa model dompet. Memanfaatkan kesempatan itu, sang pemuda juga meminta untuk membeli peta yang tergantung di dinding. Penjual menyetujuinya, tetapi terlebih dahulu menanyakan dompet mana yang ia inginkan. Pemuda itu menyerahkan pilihan itu sepenuhnya kepada penjual, sesuatu yang justru membuatnya sedikit gugup. Setelah memilihkan aksesori tersebut, penjual menjelaskan cara menyimpan koin dengan benar. Sang pemuda tampak terpukau oleh penjelasan itu. Selanjutnya, penjual menambahkan bahwa model khusus yang ditujukan bagi orang-orang yang memiliki sihir jauh lebih mahal dan jumlahnya terbatas. Mendengar kata sihir, pemuda itu merenung apakah itu benar-benar sihir atau sesuatu yang berbeda dari ilmu sihir yang ia kenal. Tak lama kemudian, ia kembali berjalan menyusuri jalanan kota, merasakan keakraban aneh terhadap tempat itu, mirip dengan perasaan yang pernah ia rasakan di negara asalnya. Namun, justru kemiripan itu membuatnya semakin merasa asing. Kembali memikirkan cara mengumpulkan informasi, ia menyimpulkan bahwa ia perlu menemukan seseorang yang mau membantunya, seseorang yang tidak takut berbicara jujur, memiliki sedikit moral, dan mampu membaca makna tersembunyi. Saat ia tenggelam dalam pikiran tersebut, seorang pria menghentikannya dan memperingatkan agar ia tidak memasuki sebuah gang tertentu. Sang pemuda mengucapkan terima kasih, dan ketika pria itu pergi, ia melemparkan sebuah koin kepadanya. Pemuda itu menangkapnya dengan mudah dan bertanya apa yang ia inginkan. Setelah meminta maaf, ia memperkenalkan dirinya sebagai Lizel dan mengatakan bahwa ia hanya ingin berbincang. Sambil berkata demikian, Lizel sengaja menjatuhkan beberapa koin, membuat pria itu memahami maksudnya dan mengikutinya. Mereka pun akhirnya masuk ke sebuah bar.
Pria berambut gelap itu meminta pelayan menyiapkan meja yang agak jauh. Dalam perjalanan ke sana, Lizel menyapa pelayan tersebut yang juga terlihat kebingungan dengan situasi itu. Setelah duduk, minuman pun dihidangkan. Pria berambut gelap itu lalu bertanya apa yang ingin diketahui Lizel. Namun sebelum menjawab, Lizel berkata bahwa sekadar pertukaran informasi terasa membosankan. Ia berkomentar bahwa mereka bisa membicarakan profesi, hubungan masa lalu, atau selera pribadi, apapun untuk saling mengenal lebih jauh. Dengan sedikit pilihan lain, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Gil, seorang petualang peringkat B. Gil mengatakan bahwa ia belum pernah memiliki kekasih dan tidak berniat memilikinya, mengaku sebagai pribadi yang dingin dan penyendiri. Mendengar hal itu, Lizel menyimpulkan bahwa orang-orang bersenjata yang ia lihat di sekitar kota juga merupakan para petualang. Ia menambahkan bahwa meskipun Gil berkata tidak menginginkan kekasih, ia jelas tidak kekurangan wanita yang tertarik. Gil menjawab bahwa ia bisa mempercayai hal itu. Pada saat itu, Gil menjadi lebih waspada, penasaran dengan siapa sebenarnya Lizel. Ia adalah petualang peringkat B yang biasanya bertindak sendirian. Namun anehnya, ia tidak merasa terganggu oleh kehadiran Lizel. Ia tidak bisa memastikan apakah Lizel benar-benar kuat atau hanya seorang bangsawan yang tidak memahami dunia luar. Lizel meneguk minumannya dan berkomentar bahwa Gil tampak cukup cerdas karena mengajukan begitu banyak pertanyaan. Gil kemudian bertanya apakah Lizel juga akan menjawab pertanyaannya. Lizel membalas dengan bertanya seberapa jauh Gil ingin tahu. Gil menjawab bahwa ia ingin mengetahui segalanya, termasuk detail tentang kehidupan cintanya. Lizel pun mengatakan bahwa ia tidak memiliki pekerjaan tetap maupun sesuatu yang membuktikan status sosialnya, dan riwayatnya dengan wanita sama sekali tidak ada, karena seorang pria sejati tidak menyimpan kenangan semacam itu. Gil tidak merasa bahwa ia sedang berbohong, tetapi tetap saja ia tidak menganggapnya sebagai perkenalan yang ramah. Gil menegaskan bahwa ia tidak berniat mencurigai atau menyelidiki identitas Lizel secara mendalam, meski mengakui rasa penasarannya. Akhirnya, Lizel memutuskan langsung ke inti pembicaraan. Ia membuka peta di atas meja dan meminta Gil menjelaskan situasi wilayah yang ditunjukkan. Gil menjawab bahwa di sana terdapat Patardia, ibu kota kerajaan Marat, sebuah negara dagang. Di sebelahnya terdapat Cabana, tanah penghasil mineral sihir. Ia menjelaskan bahwa di masa lalu Marat dan Cabana sempat mengalami beberapa konflik, tetapi belakangan situasinya relatif tenang. Bagi Lizel, semua penjelasan itu menegaskan kecurigaannya sejak awal. Tempat itu, tanpa diragukan lagi, adalah jantung dari sebuah negara dagang besar. Cabana dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan dihuni oleh banyak orang berilmu. Mendengar itu, Lizel lalu meminta pendapat Gil, pendapat yang dianggap mewakili sudut pandang ibu kota. Namun, Gil terlalu malas untuk memberikan jawaban panjang. Karena merasa pertanyaannya terlalu samar, Lizel pun memintanya menjelaskan secara singkat apa yang ia pikirkan. Gil menyimpulkan bahwa itu sudah cukup baginya. Ia menjawab dengan santai bahwa di sana terdapat penginapan yang layak, makanan yang melimpah, serta pekerjaan dengan upah yang wajar. Selain itu, tempat tersebut juga nyaman bagi para petualang. Jawaban itu memberi Lizel sebuah ide, mengingat banyak orang yang harus bolak-balik dari ibu kota. Dengan kondisi seperti itu, di negara tersebut tidak akan ada yang terlalu memperhatikan keberadaan mereka. Awalnya, Lizel mengaku hanya berniat mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi pada akhirnya ia bertanya apakah Gil bersedia menerima sebuah permintaan bantuan. Gil pun bertanya apa maksudnya. Lalu Lizel menjelaskan bahwa imbalan atas informasi yang telah diberikan akan sangat tinggi. Ia kemudian menanyakan apakah Gil mau menjadi pemandu, atau mungkin bertindak sebagai pengawal maupun petualang waspada yang menemaninya. Gil, yang selama ini hidup sendirian, sempat mengira itu hanya lelucon. Namun, permintaan Lizel benar-benar membuatnya terkejut. Ia menyatakan bahwa sebenarnya ia ingin menjalankan semuanya sekaligus. Pria berambut gelap itu pun meminta Lizel setidaknya berpura-pura sedang bertanya apakah ia benar-benar menginginkannya. Lizel menjawab bahwa memang demikian, tetapi pada akhirnya keputusan sepenuhnya berada di tangan Gil. Dengan helaan napas, Gil menanyakan berapa lama ia akan dipekerjakan. Lizel menjawab bahwa untuk saat ini hanya selama 1 bulan. Pada hari-hari pertama, Gil harus menemaninya dan menjelaskan banyak hal. Setelah itu, cukup hadir setiap kali ia dibutuhkan. Gil menegaskan bahwa ia tidak akan mengungkapkan pekerjaan aslinya, lalu bertanya berapa bayaran yang akan ia terima. Lizel menunjukkan sisi negosiatornya dengan bertanya sejauh apa Gil bersedia melangkah demi upah tersebut. Gil menanggapi dengan tenang dan menerimanya, sambil bertanya siapa yang sebenarnya sedang ia ajak bicara. Setelah itu, Lizel menutup pintu dan mengatakan bahwa ia akan menyampaikan permintaan pertamanya. Mereka pun pergi menuju guild. Pria berambut gelap itu menjelaskan dasar-dasarnya,
bahwa para petualang menerima tugas dari orang lain dan Guild bertindak sebagai perantara. Mereka kemudian mendatangi meja resepsionis dan diberitahu bahwa ketua Guild sedang tidak ada, serta diminta untuk kembali di lain hari. Namun, Guild bersikeras, dan tanpa menunda lebih lama, seorang pegawai memperkenalkan dirinya sebagai Stat dan meminta Lizel menggunakan sebuah alat khusus. Lizel meneteskan setetes darah, dan saat darah itu jatuh, lembaran tersebut bersinar. Proses pun selesai. Stat menyerahkan kartu Guild dan mengambil beberapa buku untuk menjelaskan penerapan pekerjaan. Ia menyebutkan bahwa Guild menyediakan ensiklopedia tentang monster dan tumbuhan yang bisa dibaca secara gratis. Jika ada pertanyaan, mereka bisa langsung bertanya di resepsionis. Lizel menanyakan apakah ensiklopedia itu dijual, tetapi Stat menjawab tidak, karena buku-buku tersebut hanya boleh dibaca di tempat dan dilarang dibawa keluar gedung. Kemudian Stat mengambil selembar kertas kecil dan menggambar peta menuju sebuah toko buku yang menjual berbagai buku dengan beragam spesialisasi. Lizel mengucapkan terima kasih dan sebagai bentuk rasa syukur, ia menepuk kepala Stat sebelum berpamitan. 3 hari kemudian, Lizel terlihat sedang membaca. Saat itu, Gil mengetuk pintu dan masuk ke kamar. Ia menyerahkan laporan dan menanyakan bagaimana hasil permintaan yang telah ia sampaikan. Gil menjawab bahwa semuanya berjalan lancar, lalu bertanya apakah Lizel tidak lelah membaca sebanyak itu. Ia mengambil sebuah buku dan membaca paragraf pertama yang ia temukan, sementara Lizel melanjutkan isi ceritanya dari ingatan, menunjukkan bahwa ia telah membaca semuanya. Gil berkomentar sambil bertanya apakah Lizel menyukai bacaannya, meski baginya semua itu terdengar seperti omong kosong belaka. Mereka pun menutup buku-buku tersebut, dan Lizel menyadari bahwa waktu sudah hampir tengah hari. Mereka memutuskan untuk makan siang, lalu kembali mampir ke Guild. Gil bertanya apakah kali ini Lizel akhirnya akan menerima sebuah pekerjaan, dan Lizel menjawab ya. Setibanya di Guild, Lizel menyapa Stat, yang jelas masih mengingatnya. Bagaimanapun juga, mustahil melupakan seorang bangsawan yang menepuk kepalanya. Lizel duduk dan mengatakan bahwa mereka datang untuk mendengar penjelasan yang masih kurang sebelum menerima pekerjaan. Pada saat itu, seorang petualang lain berbicara dengan suara keras sambil menatap Lizel dengan pandangan aneh. Ia baru saja datang dan berseru bahwa Gil benar-benar telah jatuh sangat rendah. Sampai-sampai ia penasaran ingin melihat siapa yang bergabung dengan petualang terkenal itu. Ia mencoba memprovokasi, tetapi yang tampak hanyalah sikap kasar. Meski penampilannya rapi dan hampir menyerupai bangsawan. Baik Gil maupun Lizel mengabaikannya, sementara Stat menyerahkan daftar sesuai aturan Guild. Petualang itu terus mengeluh kepada Gil, mempertanyakan mengapa Gil menolak undangan kelompok mereka demi bergabung dengan seorang pemula, serta apa yang begitu istimewa dari Lizel. Gil hanya menatapnya dengan jijik dan bertanya siapa yang ia kira sedang ia ajak bicara. Hal itu semakin membuat petualang tersebut kesal. Stat dan Lizel mendengar percakapan itu, dan Lizel berkomentar bahwa kontrak Gil hanya untuk 1 bulan, dan mungkin akan lebih baik jika diakhiri saat itu juga. Petualang itu tertawa, mengira dirinya telah memenangkan perdebatan. Namun, wajah Lizel justru menunjukkan ketidakpuasan yang jelas. Ia menyatakan bahwa sangat mengkhawatirkan seseorang seperti dia berani membandingkan dirinya dengan sesuatu yang jelas-jelas adalah miliknya, merujuk pada Gil. Petualang itu pun murka mencabut pedangnya dan memaki Lizel. Ia langsung menerjang untuk menyerang. Stat bersiap untuk turun tangan, tetapi Gil melangkah ke depan, menahan serangan tersebut, dan membelah pedang lawannya menjadi 2. Setelah itu, Gil berbalik dan menendangnya, hingga tubuhnya terpental menghantam dinding. Saat itu, Lizel menoleh ke arah Stat dan menyadari bahwa ia hendak menggunakan sihir. Ia segera menghentikannya dengan memegang pergelangan tangannya, mengingatkan bahwa staf Guild tidak boleh terlibat dalam perkelahian antar petualang. Stat membatalkan sihirnya dan menegaskan bahwa ia hanya bisa bertindak jika diminta melakukan arbitrase karena hal itu tidak dilarang. Ia lalu menyerahkan uang untuk menutupi kerusakan dinding dan meminta agar urusan pekerjaan dibicarakan di lain hari. Setelah itu mereka meninggalkan Guild. Kembali ke penginapan, Gil menenggak segelas alkohol. Ia merenung bahwa tubuhnya bergerak murni karena naluri. Pada pagi harinya, Lizel dan rekan-rekannya berkumpul sambil menikmati sarapan. Lizel memuji kelezatan hidangan yang disajikan, meski Gil tampak meragukannya. Suasana tenang itu mendadak berubah ketika Kapten Kesatria masuk dengan sikap kasar, menuntut penjelasan tentang seorang pria yang diduga berpura-pura menjadi bangsawan dan menginap di tempat itu. Pemilik penginapan tersinggung dan meminta sang kapten berhenti menuduh tanpa bukti. Namun, kapten bersikeras ingin memeriksa sendiri. Tak lama kemudian, ia melihat sang protagonis sedang menyajikan teh.
Seketika kapten terkejut, membeku di tempat, lalu langsung meminta maaf karena mengira sedang berhadapan dengan seorang bangsawan. Liddell segera meluruskan kesalahpahaman itu, menjelaskan bahwa pria tersebut hanyalah seorang petualang. Kapten tetap curiga dan meminta agar ia berhenti berpura-pura. Setelah insiden itu, Liddell dan Gil meninggalkan penginapan untuk memulai aktivitas mereka. Dalam perjalanan menuju hutan, sang protagonis mengungkapkan harapannya untuk banyak belajar dari Gil sebagai petualang. Gil menegurnya agar tidak berbicara berlebihan, karena sikap seperti itu justru membuatnya takkan pernah belajar. Memahami maksudnya, Liddell mengubah pendekatan dan meminta Gil mengajarinya berbagai hal. Gil pun mengalihkan topik dengan menunjuk seekor tikus raksasa. Ia menjelaskan bahwa itu adalah tikus padang rumput sejenis monster, dan misi hari itu adalah mengalahkan 10 ekor. Ia memperingatkan bahwa makhluk tersebut sangat cepat, namun peringatan itu diabaikan. Sang protagonis memanggil senjata sihir dan langsung melenyapkan tikus tersebut. Gil mengeluh karena tindakannya selalu mengejutkan orang sekitar. Liddell meminta maaf, sementara Gil menjelaskan bahwa siapapun akan terkejut melihat senjata muncul tiba-tiba dan menyerang. Liddell lalu bertanya tentang senjata api dan peluru timah di dunia itu. Gil membenarkan tetapi menyebutkannya sulit digunakan. Liddell menjelaskan bahwa senjatanya bekerja dengan sihir, lalu membuktikannya dengan mengalahkan 2 tikus lagi. Setelah itu, mereka menyelesaikan misi dan kembali ke Guild Petualang. Di sana, mereka memilih misi baru, mengumpulkan benda hingga lantai kelima sebuah labirin untuk seorang kolektor, dengan hadiah 10 koin perak dan syarat sertifikat penilaian. Liddell menerima misi tersebut dan berbincang dengan Stat, yang menjelaskan bahwa benda apapun sah selama berasal dari labirin itu. Mereka juga mengetahui bahwa sebuah labirin baru muncul beberapa hari lalu, menarik banyak petualang karena hadiah khusus bagi kelompok pertama yang menaklukkannya. Meski penasaran, Gil menegaskan bahwa mereka tidak perlu terlibat. Sebelum pergi, Liddell memperhatikan seorang pria berambut pirang dan mencatat simbol-simbol kuno berupa angka yang sangat teratur, sesuatu yang terasa akrab baginya. Dalam perjalanan menuju labirin, ia terus memikirkan huruf-huruf itu, bertanya-tanya apakah dunia ini terkait dengan masa lalunya. Sesampainya di labirin, mereka masuk dan mulai mencari benda misi. Setelah menghadapi jebakan panah dan menemukan 2 peti di lantai kedua, mereka memperoleh 2 boneka unik. Penilai menyebut nilainya tinggi, tetapi Liddell hanya meminta sertifikat keaslian. Malam harinya, hadiah itu diletakkan di meja resepsionis Guild, sementara Liddell dan Gil menutup hari dengan percakapan ringan tentang kejadian pagi dan misteri sandi yang mereka lihat. Pada saat itu, sebuah kelompok muncul di depan penginapan. Pemimpin mereka memperkenalkan diri sebagai Eik dan meminta bantuan sang protagonis untuk menembus tahap berikutnya di labirin. Liddell langsung menuntut bagian sebesar 50% dari total hadiah. Permintaan yang terdengar sangat tidak masuk akal bagi mereka. Ia kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak mendapatkan apapun jika membantu secara cuma-cuma, dan ia hanya akan ikut jika diberi imbalan yang layak. Setelah mendengar hal itu, Eik sempat merasa kesal, tetapi pada akhirnya menyetujui pembagian hadiah tersebut. Keesokan harinya, ketika sang protagonis masih tertidur, kelompok itu memasuki kamarnya dengan izin dari Gil. Liddell lalu meminta catatan tersebut. Setelah membacanya dengan saksama, ia meminta Liddell untuk mendekat. Hampir tanpa sadar, dalam keadaan setengah tertidur, sang protagonis menjelaskan secara rinci apa saja yang perlu dilakukan. Pria pirang itu mulai menuliskan semuanya dengan sangat serius, hampir terkesan obsesif. Namun, sang protagonis justru kembali tertidur. Beberapa waktu kemudian, Liddell dan Gil bertemu di Guild. Sambil memperhatikan permintaan yang tersedia di papan misi, Liddell menyadari bahwa hingga saat itu belum ada seorang pun yang mendaftar untuk pekerjaan pengawal. Gil berkomentar bahwa hal tersebut wajar saja karena ia masih harus mencapai peringkat C untuk bisa menerima misi semacam itu. Pada saat itulah Stat muncul dan meminta waktu sebentar dengan sang protagonis. Ia menjelaskan bahwa orang yang mengajukan permintaan beberapa hari lalu akhirnya telah tiba dan ingin bertemu langsung, karena mereka sangat puas dengan hasil yang diterima dan ingin menyampaikan rasa terima kasih secara pribadi. Keduanya mengikuti Stat dan tak lama kemudian terlihat mereka menunggu di dalam ruang pribadi. Tak lama berselang, seorang pria pirang berpakaian rapi memasuki ruangan. Saat melihat sang protagonis, ia tampak mengira telah terjadi suatu kesalahan. Stat segera meluruskannya, mengatakan bahwa tidak ada kekeliruan sama sekali. Sang protagonis lalu menyapanya dan memperkenalkan diri sebagai orang yang menerima permintaan tersebut. Pria itu tampak terkejut dan berkomentar bahwa ia belum pernah bertemu petualang seperti dirinya sebelumnya. Ia mempersilakan sang protagonis untuk duduk dan memperkenalkan dirinya sebagai Ray, seorang Viscount sekaligus administrator polisi militer. Langsung ke inti pembicaraan, Ray menyatakan betapa bersyukurnya ia atas kesempatan melihat benda-benda yang begitu indah.
terlebih karena semuanya dibungkus dengan sangat rapi. Sambil menyesap tehnya, ia meletakkan sebuah koin emas di atas meja dan bertanya apakah Lizel bersedia menerima itu sebagai bayaran atas emosi yang telah ia berikan. Lizel pun meminum tehnya, lalu meletakkan cangkir di atas koin tersebut sambil menjawab bahwa ia menerima bayaran tambahan itu. Melihat hal tersebut, Ray berdiri dan menjabat tangannya, mengatakan bahwa ia berharap mereka bisa menjalin hubungan yang baik mulai saat itu. Lizel mengucapkan terima kasih, namun berkomentar bahwa bayaran itu terlalu besar untuk seorang petualang peringkat F. Ray kemudian menjelaskan bahwa yang ia maksud bukanlah urusan bisnis. Sambil menyentuh dadanya sendiri, ia mengatakan bahwa ia hanya ingin berteman dengannya secara pribadi. Menghadapi hal itu, Lizel pun menerimanya. Pada saat itu, ekspresi aneh muncul di wajah pria pirang tersebut. Sebelum pergi, ia berkomentar bahwa suatu hari nanti ia ingin mengundangnya berkunjung ke rumahnya untuk melihat koleksinya. Setelah itu, ia pun berpamitan. Kembali sendirian, Lizel berkata kepada Gil bahwa setelah pertemuan tersebut, kecurigaannya terhadap Ray akhirnya terkonfirmasi, menghilangkan sisa keraguan yang ada. Sementara itu, Ray menatap tangannya sendiri dan berkomentar bahwa sang protagonis tetap tenang sepanjang pertemuan tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Bagi Ray, hal itu terasa sempurna untuk memulai sebuah persahabatan yang tulus. Malam harinya, Lizel, Gil, dan sang protagonis minum bersama. Mereka membicarakan bahwa Egg dan kelompoknya berhasil menjadi yang pertama menyelesaikan tantangan dan keluar sebagai pemenang. Lizel bertanya kepada Gil apakah hadiah tersebut benar-benar bernilai sebesar itu. Gil menjawab bahwa jumlahnya cukup untuk membeli perlengkapan dengan peringkat lebih tinggi daripada miliknya. Lizel kemudian bertanya mengapa Gil tetap berada di peringkat B. Ia menjawab bahwa ia lebih suka bekerja sendiri. Meski begitu, Lizel mengatakan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya pada alasan tersebut. Gil akhirnya mengakui bahwa petualang berperingkat tinggi cenderung lebih sering berurusan langsung dengan kaum bangsawan yang menuntut sikap dan perilaku tertentu, sesuatu yang sangat mengganggunya. Lizel pun memahami alasannya. Lizel menyerahkan gaji bulanannya kepadanya. Gil lalu berbicara dengan sopan, menjelaskan bahwa itu adalah keputusannya sendiri, sesuatu yang ia pilih karena keinginannya, dan tidak perlu ada keterlibatan yang lebih jauh. Setelah itu, ia kembali duduk dan mengembalikan uangnya.